Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah dengan izin Allah di malam hari ini bisa kembali dikumpulkan dalam kajian Madrasah Taqwaquddin. Jadi setelah kita melanjutkan kajian kitab Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, PDF halaman 67 ya, yang pertengahan. Silahkan siapa dulu yang membaca. Jadi banyak di banyak hal. Bagus ada. Walihata kana jumhuru ahlul ilmi Ahli belum pilih. jumhuru ahlil ilmi min jami'it tawaifi ala anna khabarul wahidi Wahidi. Ida salaf Talaqatul ummatu. talaqatul ummatu bil qabuli tasdiqan lahu aw amalan bihi ayyujaba ilmu ayyujiba Annahu yujibul ilmu. ada huni Apa itu? amalan bihi ayyujibal ilmu wa hadha huwa alladhi zikrul musannifuna. Oh, salah, bukan ini, udah ini. 69. Oh, Walihada karena ahlul ilmi yaktubuna. salah Ustaz. Wah, Udah itu udah nih. Ulang lagi. Mirip tadi. Walihada ya mirip sih, walihada karena ahlul ilmi. Halaman 69. Karena jumhurul ilmi halaman 69 Ustaz. Tubuh Ya itu. Walihada Oh. karena ahlul ilmi yaktubuna. karena Jauh tadi 2 halaman. 2 halaman setelahnya Setelah yang tadi. walihada kana Udah sampai halaman 69 Ustaz, nggak punya kitabnya. Fotokopi paling. Iya. Dulu udah pernah nggak ini, kan dulu pernah perasaan. Atau bisa cari Ustaz, nanti saya cari ada. Ini kasir Ustaznya? Iya. Nah, ini usul tafsir dulu, Pak. Oh, usul tafsir. Mbak kaca 2 halaman. itu ayat dina ieu kalau mau 2 halaman. PDF na PDF ada. 19 itu 21 kan. 21 atau 17. Yuk, siapa? Udah ketemu? boleh masuk. Kopi kayaknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pik. Opik. Walihada kana ahlul ilmi yaktubuna mislu Misla. misla Ini. nya misla hadhil ahadisa Hadisi. ahadisi wa yaquluna innahu yusluhu lisawahidi wa itibari ma la yaslihu li sama. yasluhu ma la yasluhu li ghairihi. Qala Ahmadu qad aktubu lah hadisu hadisa rajuli ibaruhu li atabirahu wa masala zalika bi Abdillah ibni lihata qadi Misra
fa innahu kana aksarun nasi hadisan wa man khair Wa min khiyarun nasi min huruf jar. wa min hiyarin nasi Hmm. lakin nabi sababi ikhtiraq Menurut pilih ihtaroki ikhtiroki masdar. ihtaroki kitabahu wa qafil hadisi Ikhtiroki bukan Kitabah. kitab, kalau kitab mah ada alif. nya katabahu Enggak, jama kita kutubu apa? Menurut pilih. kutubihi Hmm. wa qafil hadisi mutaakhiri ghalita fasara tabiru bidalika Waqa'a fi hadisihi al-mutaakhiri golatun. Nah, ini golatun fa'il dari waqa'a. iya fasara tabiru bidalika wa yastahidu bihi Wa yastashhidu. bihi wa kasirun ma yaktaruna Ma yaktarun yaktarinu. waktu itu tadi wa walaisu ibnu Sa'id walaisu Ibnu Sa'din. ibnu Sa'din walaisu hujjatu Ini kan dia khobar. hujjatun sibatu imamu Sama ini khobar lagi tuh, ada 3 khobar. sibatu imamu Bukan hujatun, sabtun, imamun. imamu hujjatun sabtun imamun. Ya, cukup dulu ya. Ya, jadi ini masih membahas tentang periwayatan ya, periwayatan. Ya, sebenarnya kan tema utamanya membahas perbedaan pendapat kalangan tafsir yang sandarannya periwayatan. Maka dibahas oleh beliau ya panjang lebar tentang masalah periwayatan. Ya, sebelumnya dibahas bahwa khobar ahad ya itu hujah menurut Akidah Ahlussunnah ya, walaupun ada kelompok yang lain yang menolaknya ya, seperti para dikalah gitu ya. Nah, kemudian yang sebelumnya itu beragamnya jalur ya, tanpa ada persekongkolan ya atau kesepakatan. Nah, itu menuntut ya adanya ilmu terhadap riwayatan tersebut. Nah, maka wa fi misli hadza yantab bi riwayatil majhul wa sa'il hibdi wa bil hadis mursal wa nahwi dzalik. Nah, riwayat majhul, perawi majhul yang buruk hafalan, yang hadis mursal itu juga kalau yang artinya kan berarti menunjukkan kedaifannya tidak parah ya. Jadi ini disebutnya doib yang munjabir ya, doib yang bisa naik ke derajat hasan ketika jalurnya banyak ya, jalurnya banyak. Jadi itu menjadi hasan li ghairihi kan, kalau hadis doib yang doibnya tidak parah ya, itu kalau doib parah itu kan karena kedustaan misalnya, tertuduh dusta gitu ya, itu doi parah ya. Tapi kalau hanya sebatas majhul atau hafalannya kurang, termasuk juga hadis mursal ya. Nah, kalau jalurnya banyak itu bisa saling menguatkan. Nah, oleh karena itu, nah di sini boleh melanjutkan walihada kata alulim yaktubuna mislah hadil ahadisi. Oleh karena itu, para ahli ilmu menulis hadis-hadis semacam ini, wa yaqulun, mereka mengatakan yasluhu li syawahidi wal itibari ma la yasluhu li ghairihi. Ya, itu layak untuk menjadi syawahid
dia menjadi apa namanya syahid ya, dalam arti untuk penguat ya, untuk penguat dari jalur yang berbeda gitu ya. Wal iltibar ya juga apa namanya untuk iltibar ya, diambil pelajarannya ya, petunjuknya Ya, yang tidak layak untuk yang lainnya. Qala Ahmadu, Imam Ahmad berkata, qad aktubu hadis rajuli li'atabiru. Terkadang aku menulis hadis seorang perawi untuk aku mengambil ibroh dia darinya. Wa masalah dzalika bi Abdillah ibn Lahiyata, dan beliau memberikan contoh ya untuk hal itu dengan Abdullah bin Lahiyah. Nah, Abdullah bin Lahiyah ini kan dia ada kelemahan ya. Qadi Misr, dia adalah seorang qadi, seorang hakim di Mesir. Wa inna kana aktsarun nasi hadisan. Dia orang yang cukup banyak hadisnya atau paling banyak hadisnya, wa min hiyarin nasi, dan termasuk orang yang terbaik juga, cukup terbaik-baik ya. Ya artinya dari segi akhlak gitu ya, dari segi apa kesolehan. Nah, tetapi dia lemah di sisi dari sisi yang lain ya, lakin bisa babi tiraki kutubihi, tetapi disebabkan terbakarnya ya buku-bukunya. Waqa fi haditsihi al-mutaakhiri ghalatun, terjadi pada hadisnya yang terakhir itu kekeliruan. Nah, jadi ketika ke kitab-kitabnya terbakar ya, akhirnya menjadi kurang kuat rujukannya. Ya, kami zaman dulu kan ya belum ada hard disk ya. Kalau sekarang kan mau hard disk. Kalau dulu mau hard disk yang benar-benar dengan hafalan, dengan tulisan gitu ya, catatan. Ya, kalau sekarang kan bisa disimpan di file dan sebagainya. Banyak aplikasi ya, bang diaksesnya. Kalau zaman dulu susah. Sehingga ya sulit lagi ketika kitab-kitabnya terbakar, dia sulit untuk melihat kepada rujukan. Akhirnya banyak kekeliruan dalam penyampaian hadisnya ya. Fasara yu'tabaru bida eh, ya tabiru bidzalika wa yastashhidu bi. Maka ia menjadi ya mengambil pelajaran ya, atau ya dijadikan penguat gitu ya, dengan hal itu ya yastashhidu bi, ya menjadikannya sahid ya sebagai bukti atau penguat. Wakatsiran ma yaktarinu huwa walais ibnu Sa'din, dan beliau banyak membandingkan Walais bin Sa'ad dan Lais bin Sa'ad ya. Walais hujatun sabtun imamun, dan Lais itu adalah seorang yang hujah ya, ketika disebut hujah ya berarti maksudnya dia kuat dan sikoh ya, perawi yang sikoh yang bisa diterima. Ini kan dijelaskan ya di apa namanya catatan kaki. Itibar itu ini istilah ya, an ya'tiya ila hadisin liba diruat, datang atau mendatangkan ya kepada hadis bagi sebagian perawi, fa ya'tabiruhu bi riwayat ghairuhu ya. Mengambil ibro ya dengan riwayat-riwayat selainnya minarwat bisa beri turukil hadis. Ya, dari para perawi dengan cara menguji ya jalur-jalur hadis ya untuk mengetahui apakah itu eh, apa namanya berserikat ya, hal syarakahu fi dalikal hadis rawin apa ghairuhu farwahu an syaihi amla gitu ya. Jadi apakah memang ada jalur lain ya intinya yang apa namanya bisa menguatkannya.
Ya, jadi itu apa namanya itibar itu tadi. Ya, beliau di situ tadi banyak membandingkan ya antara siapa tadi ya Ibnu Abdullah bin Lahiyah itu dengan Lais bin Sa'ad ya. Sedangkan Lais bin Sa'ad itu adalah ya tentu perawi yang sikoh yang bisa diterima. Bahkan di sini digelari apa hujatun sabtun imam ya. Ini tingkatan yang cukup apa tinggi ya dalam perawi tingkatan perawi. Ya, Lais bin Sa'ad kan sejaman ya satu tingkatan dengan Imam Malik. Ya, dengan Imam Malik bahkan para ulama mengatakan Lais itu bahkan lebih fakih daripada Imam Malik. Tak hanya Lais bin Sa'ad kurang murid-muridnya untuk melanjutkan keilmuan fikihnya. Adapun Imam Malik ya banyak yang meneruskan sehingga bertahan mazhabnya. Terlalu panjang ini apa namanya catatan kakinya ya. Wa kama anam yastashhiduna wa yatabirun bi hadits ladzi fi suhibdin. Sebenarnya kan kita yang lebih intinya adalah usul tafsirnya ya, pokok-pokok dalam penafsiran, tapi ini memang cukup rinci dalam ilmu hadis. Sebenarnya ini dibahasnya di ilmu hadis gitu ya sebenarnya. Jadi yang lebih pentingnya itu adalah kaitannya dengan masalah tafsir ya harusnya. Wa kama anam yastashhidun wa yatabiruna bil hadis alladhi fi suhibdin fa innahum aidan yudha'ifuna min hadis siqati saduqi dhabit asya'a ya tabayyana lahum ghalatuhu fiha bi umurin yastadiruna biha wa yusammuna hadha ilma ilalil hadis. Ya, jadi sebenarnya ini penjelasan apa namanya global saja gitu ya, tidak terlalu merinci gitu untuk mengetahui bahwa para ahli hadis itu ya tadi ya berhujah dengan hadis-hadis yang lemah tapi tidak parah dan dicari jalur-jalur yang lain untuk menguatkan. Ya, nah di samping itu sebaliknya, jadi sebagaimana mereka apa menjadikan penguat dan mengambil ibrah tadi itibar ya artinya mencari jalur yang lain ya dengan hadis yang di dalamnya ada buruk hafalan suhib nih ya fa'in lahum nah sungguhnya mereka juga aidan ya yudaifuna min hadis siko mendoibkan ini sebaliknya justru ada perawi yang siko tapi kemudian didoibkan. Kalau yang tadi doib kemudian naik jadi hasan gitu ya. Nah sekarang yang siko justru dinilai ada kedoiban ya siko soduk dobit ya ya apa namanya Asia karena beberapa hal. Asia ini berarti maf'ul ajri mungkin ya. Karena kan beberapa hal. Asalnya lil asyai. Maf'ul ajri itu kan sebenarnya dihilangkan lamnya. Li ajlihi kan gitu. Jadi Asia karena gitu ya. Karena beberapa hal yang jelas ya bagi mereka kekeliruannya fiha padanya bi umurnya sadirun nabiya dengan perkara-perkara yang mereka jadikan dalil ya dengannya nah wa yusamuna dan mereka menamakan hal ini ilmu ilalil hadis ilmu ilalil hadis nah ini ilmu ilal itu kan kecacatan yang tersembunyi gitu ya. Baik dari sanad atau dari matan jadi dilihat sanadnya. Ya, sebenarnya di situ ada kecacatan. Dan dia bisa diketahui oleh orang-orang yang memang jeli, ya, orang-orang yang memang
apa namanya, penguasaannya sudah ya sangat luar biasa ya terhadap para perawi hadis, terhadap matan-matan hadis, sehingga mengetahui adanya kecacatan. Nah, sedangkan adanya ilah ya atau kecacatan dalam perawi ataupun dalam matan, nah itu salah satu bagi kategori hadis dhaif juga kan. Makanya kan pengertian hadis sahih apa? Nakola ya adlun tamud dobti ya kan, tamud dobti min ghairi sududin wala illatin, tidak ada syad dan tidak ada ilah gitu. Jadi syarat hadis sahih itu tidak ada ilah. Nah, ketika ternyata ditemukan adanya ilah kecacatan ya berarti tidak sahih. Walaupun kecacatan itu bukan apa namanya, tidak berarti perawinya tidak siko, perawinya bisa siko. Tapi ada ilah, ada kecacatan. Wa huwa min asyrafi ulumim, dan dia adalah, jadi ini Ibnu Taimiyah sering memperkenalkan tentang ilmu hadis ini. Ya, dan dia adalah ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu-ilmu mereka maksudnya para ahli hadis ya yang paling mulia. Ini terlalu panjang ya ininya catatan kakinya. Catatannya lebih panjang daripada mata daripada kitabnya. Bayan pengunturnya itu jadi saya bayan tasrif, bayan tasrifnya. Nah, terminologi ilmu hadisnya kan hadisnya sebagai fungsi bayan kan ya. Bayan tasrif, tasrif ya fungsi hadis gitu ya. Enggak, ini bukan itu pembahasan. Artinya fungsinya kan ini kan kitab tafsir dan bahasa hadis kan. Iya, kalau ini mah masih apa namanya, bagaimana riwayat-riwayat itu digunakan gitu. Ya, sebagai bayan pengantar. Bukan sebagai fungsinya, maksudnya dari segi tadi kan dari segi validitasnya. Ya, ketika belum ke fungsinya. Ya, tadi ya kenapa hadis-hadis Musa kok dipakai tadi, tujuannya adalah dicari barangkali ada penguat gitu. Ya, jadi ini untuk menjelaskan kenapa para ulama misalnya termasuk para ahli tafsir mengemukakan hadis-hadis yang seperti ini. Nah, tujuannya itu. Nah, sebaliknya tadi bahwa ada rawi-rawi yang siko tapi ternyata ada ilah dari setan. Nah, akhirnya didoibkan. Bihai suyakun hadis kodo sikotun, di mana hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang siko, dobit, kuat hafalan, tapi wagolatu fi dia keliru. Wagolatu fihi urfun imam bisa bin zahir, dan urifa ya. Dan kekeliruan padanya itu diketahui bisa jadi dengan sebab yang jelas. Kama arofu, sebagaimana mereka mengetahui bahwa Nabi SAW tazawwaja Maimunah wa huwa muhrimun, menikahi Maimunah ketika wa huwa muhrimun, Rasul sedang dalam keadaan ihram, wa annahu sholat fil baiti rakaatain, bahwa beliau sholat di rumah 2 rakaat, wa ja'alu riwayat Ibnu Abbas litazawujiha halalan, dan mereka menjadikan periwayatan Ibnu Abbas untuk pernikahan beliau dengan Maimunah itu dalam keadaan tidak ihram, halal di sini maksudnya tidak ihram, tidak sedang ihram haji. Bukan haji, umroh ya. Karena pada saat tahun 7 Hijriah ya, umrohul qada itu. Umroh pengganti. Karena kan di tahun 6 itu, tahun 6 Hijriah kan peristiwa Hudaybiyah ya. Rasul mau umroh kan bersama para sahabat, tapi ternyata dihadang oleh orang-orang kafir. Akhirnya nggak jadi. Ya, tahun berikutnya tahun 7 disebut umrohul qada, umroh pengganti. Nah, ketika umroh itulah, nah ini kan ada perbedaan riwayat, ada yang menyebut Rasul ketika masih ihram, ada yang menyebut ketika setelah selesai.
menikah dengan Maimunah binti Al-Haris. Nah, itu istri yang terakhir dinikahi oleh Rasul di tahun 7 itu. Walikaunihi lam yusalli min mawaqifil ghalat. Dan apa namanya, dan karena keadaannya ya tidak sholat, eh, apa namanya, di antara mimma fi, ya karena di dalamnya terjadi kekeliruan, ya karena di dalamnya terjadi kekeliruan. Nah, sini dijelaskan ya tentang menikahnya Nabi itu, ya yang dikenal ya bahwa Rasul menikahi Maimunah ya dalam keadaan halal, dari artinya tidak ihram. Nah, di sini berarti Ibnu Abbas waham, ya ada anggapan keliru pada periwayatannya bahwa Nabi itu menikah dalam keadaan muhrim, berihram ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa perawi yang sikot, ya, bahkan sahabat juga ya kadang ada keliru karena mereka kan tidak masuk. Nah, itu kekeliruan itu diketahui oleh orang yang jeli. Di situ ada ilat, ada kekeliruan di situ. Ya, jadi jangankan para perawi yang setelahnya ya, sahabatnya bisa terjadi waham, kekeliruan. Ya apalagi generasi setelahnya ya, tabi'in dan seterusnya. Wa kadzalika annahu itamara arba umar. Begitu pula beliau umroh sebanyak 4 kali umroh. Umar itu jamaah dari umroh, bukan Umar. Umar itu jamaah dari umroh, jamaah taksir ya. Umroh, itamara kan fiilnya. Iya. Walimu anna qawla bani umaro innahu itamara fi rajaba mimma fihi al-ghalatu. Mereka mengetahui bahwa pendapat Ibnu Umar ya bahwa sungguhnya beliau Rasulullah berumroh pada bulan Rajab, eh, termasuk ya di dalamnya terjadi kekeliruan. Ya, terjadi padanya kekeliruan. Nah, di sini dijelaskan ya dalam riwayat ya Bukhari Muslim dari hadis Anas bahwa Rasulullah itu umroh 4 kali umroh Zulqa'dah, kecuali umroh yang bersama haji, yaitu bersama haji, yaitu umroh di Hudaybiyah tahun depannya, Ji'rona, di mana beliau membagikan ghanimah ya di perang Hunain, dan umroh bersama hajinya. Nah, dalam Ibnu Majah melihat dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak umroh kecuali di Zulqa'dah. Nah, ini kan dikompromikan di antara dua hadis itu. Maksud Aisyah, Rasul hanya umroh di Zulqa'dah itu, yaitu umroh yang bersama haji. Apa namanya? Wahai lam ta'ud dahuna umroh tahu, oh tidak menghitung umroh bersama haji di Dzulhijjah. Di dalam Sahih Bukhari bahwa dia ketika mendengar Ibnu Umar berkata Rasul umroh 4 kali umroh, salah satunya di Rajab, dia berkata, ya Rasulullah Aba Abdurrahman ma'tamara umroh illa wa huwa syahidu wa ma'tamara fi Rajab qattu. Ya, semoga Allah merahmati ya Abu Abdurrahman, ya dia tidak umroh kecuali illa wa huwa syahidu, dia menyaksikannya, dan dia tidak umroh di bulan Rajab sama sekali. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada perbedaan bahwa umroh Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 4 kali. Walau karena itu kali fi Rajab belakangan. Nah, kalau beliau umroh di bulan Rajab itu maka jadi 5. Kecuali kalau dikatakan sebagian di bulan Rajab dan sebagian di Dzulqa'dah, nah ini tidak terjadi.
Ya, yang terjadi adalah umroh beliau di Zulqa'dah, sebagaimana dikatakan oleh Anas, Ibnu Abbas dan Aisyah. Jadi di situ maksudnya ada kekeliruan ya dari Ibnu Umar yang menyebutkan Rasul umroh di bulan Rajab, padahal itu tidak. Jadi ini contoh-contoh tadi waham itu. Jadi dari perawi yang sikoh itu bisa terjadi ada kekeliruan, waham gitu ya. Wa alimu annahu, karena setiap ulama ada wahamnya. Makanya itu menunjukkan bahwa para ulama itu tidak masuk. Ibnu Hajar juga kadang ada wahamnya. Nah, itu diketahui oleh ulama lain gitu ya yang menjelaskan. Wa alimu annahu tamata wa huwa aminun fi hajatil wada'i. Mereka mengetahui bahwa beliau melakukan haji tamatu ya. Dan beliau dalam keadaan aman di haji wada. Wa anna qaula Utsman li Ali, dan bahwa perkataan Utsman kepada Ali karena yauma idzin, apa kunna ya, kunna yauma idzin khaifina. Kami dulu pada saat itu dalam keadaan takut. Ya, nah itu termasuk hal yang terjadi kekeliruan di dalamnya. Ini contoh dari perkataan para sahabat ya yang ada kekeliruan. Itu masuk itu deh. Tuh, saya pegat. Wa ana, kemudian contoh yang lain wa ana ma waqa fi ba'di turukil Bukhari, dan bahwa apa yang terdapat dalam sebagian jalur Bukhari anana la tamtali hatta insyaallah la khalqan ahoro, bahwa neraka tidak la tamtaliu ya tidak penuh sampai Allah mengadakan untuknya penciptaan lain mimma waqa fil ghalat, ya termasuk yang terjadi kekeliruan di dalamnya. Ya, ini dikasih catatan jalur yang disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah dalam hadis perdebatannya ya surga dan neraka yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Ubaidullah bin Sa'ad dari Yakub dari ayahnya, dari Shalih bin Kaisan dari Arus dari Abu Hurairah. Di dalamnya terdapat redaksi bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada surga, kau adalah rahmatmu, dan berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku ya usibabika man asya, ya di apa dikenakan kepadamu ya artinya dimasukkan ke dalam neraka siapa yang aku kehendaki, dan setiap walikul liwahin minkuma milwa, nah, bagi masing-masing dari kalian berdua surga dan neraka itu ada apa namanya isinya ya. Ramadhan penal layat limu min halki adan wa innahu yusi'u linnari man yasha'u fayulqawna fiha fatakul hal min mazid talasan hatta yadwa fiha qadamu fatam tali wa yarudu ba'duha ila ba'din. Takulu kot ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari panjang nih penjelasannya. Nah, jadi memang di apa namanya lihat Bukhari pun ya ada kekeliruan. Yaitu tadi berkaitan dengan neraka. Wala yajrimullah azza wa jalla min haqi hadan wa amajinu fa inna Allah azza wa jalla yusila hulqan. Wa syairu tuluru bi hadzal man la bi ma'na riwayah as-sabiqah. Abul Hasan Al-Qabisi berkata al-ma'ruf min fi hadzal mawdi anna Allah yunsiul jannah hulqan wa amma nar fa fi qadamu qala
wala a'lamu fi syai'in min al-hadis annahu yusyil lil khalqan illa hadza. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa sekelompok imam mengatakan ini terbalik ya, dan Ibnu Qayyim memastikan bahwa itu adalah kekeliruan. Ya, jadi ini penjelasannya ya. Intinya sih tadi ya bahwa di riwayat Bukhari pun pada sebagian jalur itu ya, sebagian jalur Sahih Bukhari pun bisa terjadi ya kekeliruan bahwa ketika neraka penuh Allah menciptakan makhluk baru. Nah, ini nggak tidak ada, tidak sesuai. Kalau untuk surga iya, kalau untuk neraka tidak. Nah, jadi Ibnu Taimiyah di sini memberikan contoh-contoh gitu ya, ada kekeliruan. Wahada kasir dan ini banyak. Nah, wanas dan orang-orang dalam hal ini dalam bab ini ada eh, dua pihak. Torpun min kalam wa nahwihi mimman huwa bain min madhhabi wali la yamaizu baina syai' wa dhaif fa yasuqu fi sihhati ahadis au fi qatibiha ma kauniha ma'lumatan maktu'an biha inda ahli ilmi. Jadi ya, kelompok pertama dari para ahli kalam ya, dan yang semisal mereka yang mereka jauh dari mengetahui hadis, menguasai hadis dan para ahlinya. Tidak bisa membedakan yang sahih dan dhaif. Mereka meragukan dalam kesahihan hadis ya. Dalam hal yang dipastikan dengan kesahihan hadis itu, jadi mereka meragukan padahal itu sudah dipastikan kesahihannya. Dan dia diketahui maktuan ya secara qat'i menurut para ahli ilmu. Jadi kurang penguasaan mereka terhadap hadis. Nah, ada kelompok lain yang mengklaim ya mengikuti hadis dan mengamalkannya ya sebagaimana terwujud dalam hadis seperti terdapat lafaz di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sahih ya atau melihat suatu hadis dengan sanad yang zahirnya adalah sahih. Nah, dia menginginkan an yaj'ala dzalika min jinsi ma jazama alul ilmi bisa hati menjadikan termasuk yang dipastikan kesahihannya hatta idza arada hadis sahih ma'ruf ahada bi yatakallaf lahu ta'wilat baridah. Apabila bertentangan dengan hadis sahih yang dikenal, dia mulai memaksakan diri, menyusahkan diri ya baginya ya dengan takwil-takwil yang baridah, yang dingin. Ya atau mungkin baidah yang jauh. Au yaj'alu dalil lahu fi masail ilmi dan menjadikannya dalil dalam permasalahan ilmu wa anna ahlul ilmi bil hadis yarifuna anna misla hadza ghalat. Padahal ahli ilmu terhadap yang ahli hadis mereka mengetahui bahwa yang semacam ini itu keliru. Jadi ini ada dua kelompok yang tadi ya menolak yang jelas, yang qat'i ya kesahihannya malah ditolak, diragukan. Sebenarnya karena memang dianggap bertentangan dengan keyakinannya kan, dengan akidahnya. Nah, yang kedua ini sebaliknya, dia hadis-hadis yang memang sebenarnya ada kekeliruan tadi itu yang dijelaskan. Ya, walaupun secara roh ini sikon, tapi ada kekeliruan. Tapi mereka malah dijadikan seakan-akan itu benar, seakan-akan itu qat'i kebenaran. Padahal ada kekeliruan. Nah ini dua kelompok ini dua-duanya kurang tepat gitu ya. Ya baik, cukup dulu untuk usul tafsir.